Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali kita bersyukur kepada Allah dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat kepada Nabi dan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin anggota Yasinan, jamaah Yasinan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sore ini kita sudah memasuki Yasinan yang keempat, ketiga. Insyaallah ini akan berlanjut seumur hidup kita, bahkan kita tularkan kepada anak dan generasi kita ke depannya. Amin. Bapak-bapak hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pengajian sore kita ini tentang barokah. Karena setiap perkataan itu yang selalu kita sebut itu adalah barokah. Masuk rumah orang selalu kita sebut salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barokah, 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 barokah. Dan itu yang sesungguhnya yang harus kita cari dalam kehidupan. Ada 3 ciri-ciri manusia yang Allah cabut keberkahan dalam hidup. Mudah-mudahan kita semua anggota Yasinan ini terhindar dari yang 3 ini. Amin. Yang pertama, manusia yang dicabut keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah uququl walidain. Orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Uququl walidain termasuk dosa besar di antara yang besar. Ini pasti kehidupan orang ini dicabut oleh Allah keberkahan dalam hidup. Bapak-bapak hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barangkali kita di perantauan ini orang tua kita tidak bersama kita, mungkin jauh di tempat kita, atau barangkali di saat kita berangkat ke perantauan ini ada miskomunikasi yang tidak sesuai antara anak dengan orang tua. Apapun masalahnya dalam kehidupan ini, apapun masalah keluarga itu, jangan sampai kita dikategorikan adalah orang yang uququl walidain, yang durhaka kepada orang tua. Siapapun orangnya, mau dia alim gimana Ustaz? Sealim-alimnya. Kalaupun dia sholatnya tidak pernah putus, hajinya tiap tahun berangkat, umrohnya berulang kali, sedekahnya luar biasa, tapi apabila dia durhaka kepada orang tuanya, tidak teguran dengan orang tuanya, maka sudah dipastikan keberkahan akan dicabut oleh Allah Subhanahu. Bapak-bapak hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi, apalagi kita perantauan ini, menjadi sebuah teguran bagi kita. Artinya apa? Kita ini masih kurang berbakti kepada kedua orang tua kita. Kadangkala kita terlalu menuntut anak kita berbuat baik kepada kita, sementara kita kepada orang tua kita tidak terlalu baik. Sering kita ngomel kepada anak cucu kita, "Nak, engkau harus taat, engkau harus rajin, engkau harus ini, engkau harus bantu ayah, engkau harus ini." Selalu itu kita sebutkan kepada anak kita, sementara kita kepada datuknya tidak begitu baik. Ini tidak nyambung. Makanya di dalam hadis itu dijelaskan, birru abaakum tabiru abanakum. Berbuat baiklah kepada orang tuamu, pasti anak-anakmu pun akan berbuat baik kepada. Apa maknanya ini? Kalau kita bapak-bapak, ibu-ibu, ingin anak kita baik dengan kita, sopan, bagus, ramah, hormat kepada kita, salah satunya yang pertama caranya adalah kita harus sopan dan hormat kepada anak. Jangan sampai kita sudah di perantauan ini, kita yang sudah tua ini, orang tua kita tidak ada lagi. Tetapi setidaknya anak dan keturunan kita itu, kita bawa dia pulang kampung. Ini loh kuburan datukmu. Ini loh kuburannya, ini loh kuburan datukmu. Apa maknanya? Ada bahasa isyarat yang tersirat di sana. Maknanya itu, andaikan nak nanti saya mati, engkau dan cucuku ajak juga ziarah ke kuburan. Jadi kita kadang-kadang terlalu menuntut kepada anak kita, tapi kita juga seorang anak tidak begitu baik kepada kedua orang. Bapak-bapak hadirin yang dirahmati Allah SWT.
Beruntunglah kita masih ada orang tua. Beruntunglah. Tapi Ustaz jauh, beruntung bagi orang yang sudah tiada. Apa yang harus kita lakukan? Tetap kita harus dituntut untuk berbuat baik. Minimal kita mendoakannya, minimal kita menyambung silaturahimnya, minimal sekali setahun kalau ada duit, pulanglah, ziarahlah. Itu adalah bukti. Makanya yang merugi, paling bangkrut, paling tidak bagus itu ada kesempatan dia berbakti kepada orang tuanya, tetapi dia tidak memanfaatkan kesempatan itu untuk berbuat baik kepada orang tua. Makanya bapak-bapak hadirin yang dirahmati Allah, perempuan itu saya bilang berapa kali dalam pertemuan, gampang masuk surga. Gampangnya apa? Cukup dia seorang istri mengantarkan suaminya berbakti kepada ayah ibunya, sudah. Itu modal perempuan ini masuk surga. Diantarkan suaminya berbakti kepada orang tuanya, pada mertuanya. Ini kadang-kadang yang kita ambil tuh, setelah dia kita ambil, berantam pula gitu dengan orang tua gitu. Itu paling bahaya lagi. Jadi perempuan itu modalnya seperti itu. Oleh karena itu bapak-bapak, kita di perantauan ini jangan pernah putus komunikasi dengan orang tua kalau masih ada. Kapan dan dimanapun selalu minta doa restu. Kenapa? Ternyata ini adalah landasan menuju keberkahan dalam hidup kita. Jangan sampai nanti kita kaya, tanah kita seluas-luasnya, tapi tanah itu, kekayaan itu tidak memberi dampak positif bagi kita. Yang kadang-kadang kita sakit lah, bawa anak lah berobat, duit triliunan, tapi setiap bulan ke Penang, tidak ada juga gunanya tuh. Apa kita mau duit kita banyak tapi setiap minggu ke Penang? Rasanya enggak. Lebih bagus mana? Kita miskin tetapi tidak pernah sakit-sakit, atau kita kaya berobat terus ke Penang? Pilih mana gitu? Kalau saya disuruh milih, saya lebih memilih banyak duit dan sakit-sakit. Kan macam itulah. Jadi apa solusinya? Kenapa itu pilihannya? Karena kita sudah menjemput barokah itu dengan salah satu cara adalah berbakti kepada kedua orang tua kita. Jadi hati-hati, masa kadang-kadang 2 bulan sekali orang tua nelpon. Ibarat di tempat kami itu beli dapurannya tidak sanggup gitu. Ya Allah. Untuk beli pinangnya, gitu lah kira-kira kan. Kita mulai dari kecil ini sudah berapa celana dia beli ke kita? Tidak terhitung lagi. Bahkan dia rela gak beli apa-apa asal anaknya punya celana, punya baju. Masa setelah kita merantau, sehelai selendang nak disuruh kita kirim, luar biasa. Kadang-kadang iya saya mau udah kirim, tapi bini saya, main nanya bini lagi. Wah itu kacau macam itu. Bapak-bapak hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya apa? Kalau kita ingin hidup kita ini diberkahi oleh Allah, tanah kita menjadi berkah, tanah itu, sawit kita, kebun kita, semua memberikan dampak positif bagi kita, bisa menyenangkan kita. Barokah maknanya itu dengan salah satu cara adalah berbaktilah kepada kedua orang tua. Yang kedua, ini caranya supaya berkah hidup ini. Kita ini pasti mati saya lihat di wajah-wajahnya ini. Masalahnya siapa yang duluan, siapa yang belakangan, kan itu baik. Kalau saya sih tetap milih belakangan Ali. Sama lah ya. Kamu. Kalau duluan itu agak takut juga kan. Si Papas Lampur namanya. Bapak-bapak hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara kita supaya berkah dalam hidup ini yang kedua adalah kita harus dekat dengan orang-orang soleh. Kalau ba'idun bin ibadus soleh, orang yang jauh dari orang-orang soleh, itu pertanda sudah dicabut akar keberkahan itu dalam kehidupan kita. Apa maknanya ini? Contoh, kadang-kadang kalau ada orang yang sering ke masjid, tidak ada keinginan kita untuk berkawan dengan dia. Nah, ini bahayanya nih. Kadang-kadang lihat orang yang sering ikut yasinan macam ini, tidak terpanggil hatinya. Kadang-kadang lihat orang yang selalu ke masjid, selalu baca Quran,
tidak terpanggil. Bukan hanya terpanggil, malah ada menjelekkan di hati kita. Contoh, alah sok alim. Ini bahaya nih. Sok alim. Alah dia juga baru ke masjid hari ini. Kata-kata ini bahaya. Kata istri itu kadang-kadang meledek. Alah, biasa juga nggak sholat. Karena mertua dia disikop. Baru mulai sholat. Jangan lagi diledek. Mau aja di sholat sudah alhamdulillah. Artinya apa? Kalau ada perkumpulan maksiat, oh ini dia pingin ketemu tuh, pingin gabung maksudnya. Pingin gabung dia. Ada kumpulan sabung ayam, oh kapan saya daftar? Kalau ada niat kita semacam itu, pertanda keberkahan itu sudah sedang dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada grup-grup penipu, dia nak ikut ke situ tuh. Pas dibuat acara pengajian macam kok, aduh, pening macam Tuhan. Banyak alasan. Itu ba'idun min ibadis sholihin. Dia adalah sudah menjauh dari orang-orang soleh. Siapa yang menjauh dari orang-orang soleh, pastilah sudah mulai dicabut keberkahan dalam hidup. Kalau ketemu dengan grup-grup Sambo, apa? Sambo 303 sama dengan togel, langsung pingin dia tuh. Coba-cobalah, ini ada duit tinggal 30 itu, barangkali masuk katanya. Ada keinginannya seperti itu. Ada keinginan. Jadi keinginan seperti itu harusnya dialihkan kepada hal-hal yang positif semacam itu. Cara kita berkumpul, bapak-bapak, pertemuan yang seperti ini sebenarnya ini bukan yang sembarangan lagi. Udah luar biasa ini. Malaikat sibuk mencatat ini. Hari ini saja kita santai-santai. Tapi lihat nanti Al-Quran itu sudah menjelaskan itu. Semua nanti akan ditunjukkan di hadapan Allah. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Ucapan, sikap kita semua tidak akan ada yang luput. Di sana ada raqib dan atid mencatat. Itu namanya ada film kehidupan. Diputar kembali kehidupan itu. Tanggal sekian, hari Minggu, di tempat si ini, di Simpang Mengupek, umpamanya. Semua itu akan diputar oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menonton? Yang menonton kita semua lagi. Itu saya itu. Ya Allah, saya buat pahala waktu itu. Itu saya ikut. Ini yang kita kejar. Tapi bagi kita kadang-kadang pertemuan ini sepele. Capeknya luar biasa. Bapak-bapak hadirin yang dirahmati Allah. Satu langkah kita menuju tempat yang dimana tempat itu kita dapatkan ilmu, satu langkah itu pun sudah dicatat amat ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa syahid, bahkan kita sudah dikategorikan orang-orang yang syahid. Bapak-bapak hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Jangan sampai di diri kita ini tidak senang melihat orang-orang soleh. Jangan sampai di hati kita tidak senang melihat zuriyah Nabi, keturunan Nabi. Habib-habib kita celah di medsos. Habib-habib kita celah dalam sehari-hari. Jangan sampai apabila kita tidak lagi mencintai orang soleh, kita tidak suka lagi bergaul dengan orang soleh, dengan orang yang suka sholat, dengan orang yang rajin puasa, menjauh kita dari itu, pertanda keberkahan itu sudah mulai dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi nanti mobil kita banyak, mobil mewah kita, tapi kadang-kadang mobil mewah itu membawa mudarat kepada kita. Bisa jadi kebun kita ratusan hektar, tapi dengan kebun itulah akan memberi mudarat yang sangat luar biasa bagi kita. Kadang-kadang ada orang sakitnya tidak seberapa. Namrud itu, Raja Namrud itu hanya seekor nyamuk, sederhana, tapi seekor nyamuk itulah yang menghancurkan kehidupannya. Barangkali harta kita banyak, hanya terkena duri sawit sedikit, tapi kita sampai diimpus sampai dibawa ke Jambi. Orang lebih dari itu sakit dah, biasa dia tuh makan bodrek lah selesai. Itu lah 3 kali diimpus juga dah, makin parah. Pas sakitnya sama. Itu maknanya keberkahan itu sudah dicabut oleh Allah. Jadi kedepannya saya ajak kita semua, terutama pada diri saya, karena tukang ceramah ini paling besar tanggung jawabnya nih. Hai Ustadz ngomong baik, Ustadz kami ngamalkan juga nih. Ya harus, kita harus sama-sama. Makanya setiap saya ceramah, itu yang saya ceramah itu adalah saya.
bukan orang lain. Perasaan saya seperti itu. Harus saya yang saya ceramahi, bukan orang lain. Jadi artinya apa? Kalau kita ingin keberkahan itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana ada orang baik berkawanlah dengan dia. Di mana orang-orang soleh berteman dengan dia. Karena orang-orang soleh itu berkumpul nanti di hari kemudian. Mudah-mudahan kita dicatat jadi orang soleh. Itu langsung dipanggil oleh para malaikat itu. Apa bahasanya? Ainal mutahabbuna bizaladik. Itu diumumkan itu nanti. Hai, di mana kalian yang saling mencintai karena kemuliaan Allah? Kalau suku itu hanya sekedar pengikat, tapi pengikat yang paling kuat itu adalah ukhuwah Islamiyah. Dan lagi. Jadi kita bangun seperti ini supaya di antara kita saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ada yang sakit di antara kita saling membantu. Orang yang konsisten istiqomah menjalankan seperti itu, maka dipanggil di hari kiamat. Ainal mutahabbuna bizalali. Di mana orang-orang berkasih sayang karena kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya hanya menjaga kita, keluarga saya, karena kita ini sudah saya anggap keluarga. Jangan sampai condong hati kita kepada orang-orang yang tidak sombong. Jadi kadang-kadang kita berteman di lapangan dan di mana, Ustaz, saya kok lebih enak lah berkawan dengan Ikohan, jelas. Tapi yang dikasih itu satu gelas memabukkan sampai berubah tidak sadar lagi. Berkawan dia tuh dengan air putih itulah yang dapat. Nah, pola manfaat dia tidak tahu makna air putih itu jauh lebih rahasia daripada minuman yang dia minum itu. Jauh. Bapak-bapak hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu poin yang kedua. Yang ketiga, supaya hidup kita ini berkah, senang dalam perantauan ini, kita bebas berusaha, kita bebas beribadah, anak-anak kita sehat, istri dan keluarga kita pada sehat semua, rezeki bertambah, keberkahan kita dapat. Yang terakhir caranya adalah harus menghindari aklur riba. Kita tidak boleh makan riba. Saya bapak-bapak, walaupun ini agak pahit, saya ceramahnya memang macam itu, keras-keras lah. Apa itu riba itu, Ustaz? Ada orang kerjanya lintah darat, mohon maaf nih. Lintah darat, menggandakan uang, mohon maaf nih. Saya apa adanya saya sampaikan. Karena ini adalah kepentingan kita bersama. Seperti apa itu contohnya, Ustaz? Macam-macam. Jangan sampai. Kenapa? Karena janji Allah, kalau masih percaya Allah itu Tuhan kita, Muhammad Rasul kita, apa katanya? Orang yang berbisnis itu yamhaqullahu riba. Ancamannya sahabat. Yamhaqu, akan kami hancurkan usaha. Nabi kamu bohong dia. Kalau saya ngomong ya lah nih. Ayolah Ustaz tuh, jenggotnya yang panjang gitu kan. Tapi ini Nabi yang bilang. Siapa orang yang berbisnis itu, baik yang si penulis, baik yang menjalankannya, yamhaqu, akan kami hancurkan bisnis itu, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa yurbis shadaqah, tapi bila ada orang yang berusaha dan usaha itu dia bersedekah, akan kami tumbuhkan rezeki-rezeki yang lebih banyak dari itu. Artinya bapak-bapak, kita itu dituntut untuk saling dorong-dorong, bukan untuk saling menjerat. Jadi kita hindari, kalau bisa itu kita hindari. Kenapa? Hari ini kita dapat keuntungan sekian. Saya banyak contoh kasus kawan-kawan saya di Jakarta. Triliunan duitnya, miliaran duitnya. Tapi ada yang sakit sampai 6 bulan, 7 bulan tidak sembuh-sembuh. Ada yang anaknya sampai setengah gila. Yang paling parah lagi, bininya pula dilarikan orang. Duit banyak. Macam mana pula? Dia gagah. Mobil Fortuner. Tapi karena dia berkecimpung di dari yang haram ini, datang murka Allah. Yang bininya lah dibawa orang, yang anaknya lah sakit, yang dia tidak waras, macam-macam. Kenapa? Semua keberkahan-keberkahan itu sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita hindari. Jadi 3 poin ini bapak-bapak saya sampaikan kepada kita sore ini. Pengajian ini sebenarnya terkhusus buat saya ini. Syukur-syukur kita dapat semua. Hindari yang pertama untuk walidain. Tidak boleh kita durhaka kepada orang tua. Seberat apapun, masalah apapun,
apa orang tua ini seperti apa namanya Quran buruk dah. Quran buruk katanya disimpan lalaku, ada dibaca tak terbaca, dibuang berdosa. Pokoknya sabar bela menghadapi orang tua seperti itu, sabarlah. Tapi kalau kau ingin anakmu berbuat baik padamu, berbuat baiklah pada datuknya. Kalau kau ingin keturunanmu berbuat padamu, maka berbuat baiklah kepada kakek dan neneknya. Insyaallah dia pun akan berbuat. Tadi kita harus berteman dengan orang-orang soleh, jadilah orang-orang yang baik. Kalau sekiranya dalam pergaulan itu satu hari engkau berjalan dengan dia, tidak engkau dapatkan satu kebaikan darinya, tinggalkan dia. Ada orang tuh kalau berkawan dengan dia, tidak ada lagi niat kita nak sholat tuh. Jadi, aku berkawan dengan dia, putus Ustaz. Putus aku 4 kali kami sudah sholat. Hindarilah. Saya sebenarnya setelah berkawan dengan dia, tidak pernah saya sholat Ustaz. Tapi minimal saya sudah wudu. Berarti ada manfaatnya tuh. Lanjutkan pertemanan dengan dia. Asal sekiranya satu hari kita bergaul tidak memberikan dampak positif pada diri kita, baik secara agama, baik secara dunia, maka perlahan akan tinggalkan dia. Karena dia nanti akan mengantarkan Anda juga ke dalam api neraka. Na'udzubillah. Bapak-bapak hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu saja pengajian kita. Pas 20 menit singkat ini pengajian ini, mudah-mudahan memberikan sesuatu nasihat buat diri saya dan buat kita semua agar kehidupan kita ke depan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Dan adapun bapak-bapak, saya sebelum kita tutup, saya sebenarnya berterima kasih kepada ketua dan seluruh jamaah. Saya diperbolehkan menyumbangkan yasinan buat kita. Itu bukan sumbangan saya, tetapi sumbangan almarhumah ibu saya yang meninggal 2021. Makanya mohon maaf, itu saya buat fotonya di situ. Jadi itu bukan bantuan saya, tapi bantuan dari emak saya almarhumah. Barangkali itu saja, kurang lebih dari saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.